Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang prosedur dan function. Jadi ini adalah lanjutan dari kemarin yang udah sempat kita bahaskan percabangan sama perulangan. Nah, sekarang kita bahas tentang prosedur dan function. Nah, sebenarnya di dalam pemrograman itu memang ada perbedaan antara istilah prosedur dan function. Apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya itu kalau misalnya function itu sebuah blok program yang kalau dipanggil itu dia mengembalikan nilai, tapi kalau prosedur blok program yang kalau dipanggil nggak mengeluarkan nilai. Nah, kalau teman-teman tahu ada sebuah function yang harus ada, yaitu adalah integer main. Nah, itu adalah contoh dari sebuah function atau prosedur. Nah, kalau misalkan di bahasa pemrograman yang lain, mungkin ada beberapa bahasa pemrograman yang membedakan antara function dan prosedur, yaitu function kalau mengembalikan nilai, prosedur tidak mengembalikan nilai. Tapi di C++ sendiri, function maupun prosedur itu istilahnya biasa kita sebut sama-sama sebagai sebuah function gitu. Nah, hanya ya perbedaannya function yang mengembalikan atau tidak, mengembalikan nilai atau tidak mengembalikan nilai gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai Borland, mungkin kalau yang pernah pakai Borland itu main-nya itu menggunakan void, jadi void main. Nah, artinya adalah sebuah function main itu tidak mengembalikan nilai, jadi tidak diwajibkan ada istilah return nanti di akhir functionnya. Nah, tapi kalau kita menggunakan code block itu biasanya walaupun tidak tidak ada perbedaannya, nggak ngaruh mau dikasih return atau enggak, tapi kalau misalkan ada function yang depannya tuh ada tipe datanya, misalnya integer main, float main kayak gitu, nah itu harus ada returnnya karena dia merupakan sebuah function yang mengembalikan nilai gitu. Nah, mungkin nanti kalau teorinya bisa dibaca sendiri di dalam modul. Langsung aja ke format penulisannya. Nah, format penulisannya sendiri yang pertama ini yang paling utama harus ada tipe datanya. Kecuali kalau dia merupakan sebuah function yang tidak mengembalikan nilai, boleh diisi dengan void. Kemudian nama functionnya. Nah, yang ada di dalam kurung ini itu boleh diisi, boleh enggak. Kalau memang dibutuhkan sebuah parameter yang akan digunakan di dalam sebuah statement functionnya nanti, berarti harus ada parameternya. Tapi kalau misalkan nggak ada, misalkan biasanya menggunakan variabel global, nah itu tidak perlu ada parameter gitu. Jadi parameter ini adalah salah satu cara untuk melewatkan sebuah nilai dari fungsi utama untuk bisa masuk ke dalam fungsi yang akan kita ciptakan nanti gitu. Nah, ini adalah contoh penulisannya. Misalnya ada float luas lingkaran, kemudian parameternya adalah float jari. Berarti sebuah function luas lingkaran ini mempunyai nilai balik dengan tipe data float. Float itu kan biasanya digunakan untuk bilangan desimal. Nah, parameternya adalah jari, sehingga nanti di fungsi utama kita memasukkan sebuah nilai yang akan misalkan kita panggil luas lingkaran. Nah, nanti harus ada luas lingkaran dalam kurung berapa nilai jari-jarinya, sehingga nanti nilainya itu bisa dihitung dan dikembalikan oleh function luas lingkaran ini gitu. Nah, nanti gimana jelasnya akan kita praktekkan aja langsung ke contoh, tapi aku di sini mau jelasin dulu strukturnya. Nah, struktur penulisan function itu ada dua cara. Yang pertama tanpa deklarasi atau tanpa prototype, yang kedua menggunakan prototype. Maksudnya gimana? Kalau tanpa deklarasi berarti functionnya itu harus ditulis di atasnya integer main, karena C++ ini kan pemrograman yang jalannya itu dia sekuensial, jadi dibaca per baris gitu, dimana baris pertama yang akan dia jalankan adalah function adalah yang ada di dalam function utama, yaitu main gitu. Kecuali memang ada variabel global yang dideklarasikan di luar main, itu dia akan dijalankan duluan kemudian baru masuk ke integer main. Tapi kalau memang nggak ada variabel global apapun itu, nggak ada deklarasi apapun itu, ya dia langsung masuk ke setelah pengenalan ini ya, library dan namespace, dia akan langsung masuk ke integer main gitu. Nah, kalau misalkan kita masuk ke integer main, kemudian hitung ini ada di bawah, kemudian kita panggil hitung, nanti akan error. Kenapa? Karena program belum mengenali hitung ini sebagai apa gitu. Kalau memang nggak mau mendeklarasikan sebuah function, ya ditulis tanpa deklarasi ini, berarti functionnya harus diletakkan di atasnya integer main supaya dia dikenali. Nah, kalau memang mau ditulis di bawahnya main, misalkan supaya nanti nyari mainnya nggak susah misalnya, berarti harus ada deklarasi atau yang disebut dengan prototype. Nah, penulisannya seperti apa?
Penulisannya seperti menulis functionnya lagi. Jadi kalau nulis function kan integer hitung, integer A, integer B misalnya gitu ya. Nah kalau kita mendeklarasikan cukup ini di copy, kemudian dipaste di atasnya main, kemudian dikasih titik koma, sudah. Ini sudah mewakili pendeklarasian sebuah function. Jadi nanti ketika di fungsi main memanggil function hitung, nah dia si compilernya udah mengenali, oh hitung itu adalah function hitung yang nanti ada di bawah gitu. Jadi dia nanti akan langsung loncat ke bawah buat baca apa instruksi yang ada di dalamnya function hitung gitu. Kemudian itu secara penulisan ya. Nah sekarang jenis-jenis functionnya. Nah, jenis functionnya itu ada dua, yang tadi sudah disebutkan, yaitu yang mengembalikan dan tidak mengembalikan nilai. Nah, di C++ memang kita sebutnya sama-sama sebuah function, tapi kalau mungkin ada di bahasa mungkin Pascal kalau nggak salah itu memang dibedakan. Kalau mengembalikan nilai ya mereka sebutnya function, kalau tidak mengembalikan nilai mereka menyebutnya prosedur gitu. Tapi kita di sini sama-sama menyebutnya function, hanya bedanya yang mengembalikan nilai atau tidak mengembalikan nilai gitu. Kemudian kalau function yang mengembalikan nilai, contohnya kayak tadi ya, lingkaran jari-jari tadi itu contoh dari mengembalikan nilai. Kalau kita bisa lihat di sini dia menuliskan sebuah function gaya dengan tipe data double. Artinya apapun yang di-returnkan di sini, apapun nilai yang dikembalikan di sini harus bertipe data double gitu. Nah, kalau ini nanti kita akan bahas, ini adalah sebuah parameter, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian bagaimana kalau function yang tidak mengembalikan nilai? Nah, contohnya adalah di sini. Nah, jadi dia void gitu. Nah, terus gimana kalau tadi kan return bisa menerima hasil dari perhitungan di function itu. Nah, kalau void mengembalikan nilainya gimana? Nah, bisa langsung di cout kan di dalamnya functionnya, atau kalau mau coutnya di dalam main biasanya kita pakai variabel global, dimana variabel global itu nanti deklarasinya di paling luar. Jadi habis using namespace sebelum ke integer main itu kita deklarasikan dulu misalkan butuh apa, integer hasil gitu misalkan, atau double hasil boleh nanti di paling luar gitu. Nanti akan kita coba juga. Kemudian parameter yang tadi yang ada di dalamnya ini, nah ini seperti contohnya ini, itu maksudnya gimana? Nah tadi sudah sempat tak singgung, parameter itu untuk melewatkan variabel yang ada di dalam main untuk masuk ke function gaya gitu kan. Nah contohnya ini ada dua ya, cara pelewatannya itu ada dua. Ada yang melalui nilai atau by value, ada yang melalui referensi atau by reference gitu. Nah kalau by value itu contohnya seperti ini, misalnya kita punya function namanya pangkat gitu kan. Nah parameternya adalah x. Nanti ini kan yang manggil nih, yang manggil adalah pangkat dalam kurung n. Otomatis nilai n ini ketika masuk ke function pangkat akan dikenali sebagai x. Misalnya ini kan n-nya 10 ya, berarti kan ini pangkat dalam kurung 10. Nah berarti kalau pangkat dalam kurung 10, nanti ketika masuk ke function pangkat, nilai x ini akan bernilai 10 sehingga x sama dengan 10 kali 10, dan kemudian dikembalikan nilainya menjadi 100 gitu. Jadi nanti yang tercout di sini akan 100 seperti ini. Nah kalau misal itu kalau misalkan by value ya, berarti langsung dikasih nilai gitu ketika manggil function. Nah kalau by reference gimana? Nah kita menggunakan bintang di sebelum nama variabelnya. Nah kalau yang referensi ini bisa menggunakan function yang tidak mengembalikan nilai. Nah nanti di function utamanya di integer main itu deklarasi variabelnya seperti biasa, nggak pakai tanda-tanda apapun, operator apapun, tapi nanti ketika memanggil functionnya itu dikasih operator n gini, jadi ni, nj gitu. Nah tapi di functionnya itu dikasih bintang, jadi kayak ini memang pengenalan gitu loh. Jadi nanti nilainya i ini akan masuk ke x, nilainya j akan masuk ke y gitu. Nah ini kalau misalkan teman-teman perhatikan, ini kan kayak buat menukar nilai gitu ya, kayak misalnya A nilainya misalnya ini I nilainya 10, J nilainya 20, nanti itu mau ditukar jadi J yang nilainya 10, I yang nilainya 20. Nah kalau kita nuker itu kan kita mesti kayak harus punya variabel bantu gitu ya, dimana ini dijelaskannya variabel bantunya adalah Z. Z ini nampung nilai sementara dari si X, dimana si X ini nilainya kan 10 ya, berarti nilai Z adalah 10, nilai
X-nya ini adalah Y itu 20. Kemudian nilai Y-nya adalah tadi nilai Z 10 gitu. Dia kan cetaknya 3 kali nih. Ketika di sini dia masih cetak nilai yang ini. Terus dia panggil tukar, kebetulan ditukar, dia C out lagi. Nah, di C out yang ini nilai X-nya kan tadi udah berubah jadi nilainya Y udah berubah jadi nilainya Z, di mana nilainya Z ini berasal dari nilainya X gitu. Jadi kayak ditukar kan. Nah, akhirnya dia ditukar, akhirnya nilai X-nya jadi 20, nilai Y-nya jadi 10 gitu kan. Makanya di sini 20 sama 10. Kemudian nilai setelah function dipanggil itu berubah lagi, tetap berubah gitu. Kenapa nggak balik dari awal? Ya karena dia pakai referensi. Jadi ketika X sama Y ini berubah, maka I sama J di sini juga berubah gitu. Jadi dia karena udah pakai N nih, jadi I sama X ini akan terkoneksi, J sama si Y ini akan terkoneksi gitu. Kalau salah satu berubah, kalau di sini berubah, maka di sini akan berubah juga. Nah, itu kalau referensi. Gitu. Kita langsung ke contohnya aja. Misalnya nih, sekarang kita mau bikin function yang biasa dulu aja. Misalnya kita mau menghitung luas. Berarti kita butuhkan adalah panjang lebar. Kemudian kita punya function namanya luas, dimana luas ini punya integer P dan integer L. Nah, di sini mau langsung tak check out kan, luas sama dengan P kali L. Nah, kayak gini. Jadi di sini aku tinggal bikin masukkan panjang. Nah, terus aku panggil luas, panjang, lebar. Nah, ini ya, ini kan kalau di code block nanti bisa kelihatan gini. Jadi ketika aku nulis yang panjang gini, nah itu yang biru-biru ini yang warna P, yang P. Berarti kalau aku menuliskan variabel apapun di sini nanti akan dikenal sebagai P ketika di function luas gitu. Nah, P ini tak kasih nilai panjang, L tak kasih nilai lebar. Udah nggak perlu cout lagi karena coutnya udah di sini. Kita jalankan. Sorry, ini P besar ya ini. Oh ini. Sorry. Panjangnya 5, lebarnya 4. Nah, 20. Jadi dia langsung ngecetak di sini. Nah, gimana kalau misalkan kita mau pakai prototype? Ini kan karena void luas ada di atasnya main. Nah, kalau ada di bawah gini gimana? Kalau nggak percaya, coba aja nanti pasti error. Nah, karena ini keterangannya kalau bisa kita lihat, keterangannya adalah luas was not declared. Jadi luas ini nggak dikenali sebagai apa dan di mana dan harus kemana gitu. Untuk bisa mengenali, jadi perlu kita kenalkan gitu ya. Caranya adalah dengan deklarasi. Kita tulis, kita copy, langsung aja paste di sini, kasih titik koma, kita jalankan. 6 kali 10, 60 gitu. Nah, ini jadi kita udah belajar function yang tidak mengembalikan nilai, kemudian penulisan dengan prototype maupun tidak. Nah, sekarang bagaimana dengan function yang mengembalikan nilai? Nah, sekarang ini tak ganti dengan integer. Ini nanti bisa variabel apapun ya, bisa tipe data apapun ya. Ini maupun ini bisa tipe data apapun. Nah, karena pakai variabel yang karena menggunakan function yang mengembalikan nilai, jadi di sini mau tak ganti L sama dengan P kali L, tapi L harus dideklarasikan dulu. Sama aja kayak di main, kalau ada variabel baru harus dideklarasikan kan. Nah, setelah itu return L. Nah, berarti di sini harus ada cout. Nah, boleh begini, boleh gini. Luas sama dengan manggil function. Berarti di sini harus ada luas. Kemudian yang di cout adalah luas sama dengan luas.
gini, 3 kali 8 24. Nah gitu, jadi tetap bisa pakai cara apapun. Misalnya mau pakai yang nggak pakai variabel ya, yang tadi misalnya kita gini, ini juga akan sama. Nah gitu. Nah terus sekarang kita coba, kalau ini kan, kalau dengan cara ini berarti adalah pelewatan parameter menggunakan nilai, melalui nilai gitu ya, by value. Karena kita langsung memberikan nilai P dan L ini melalui variabel panjang dan lebar. Nah kalau by reference gimana? Berarti di sini harus ada bintang, sini bintang, setiap manggil P sama L harus ada bintang. Nah ini gini. Kemudian ini nggak apa-apa. Ini, nah di sini ini tetap deklarasinya begini, tapi di sini harus ada n. Nah gini, kita coba. Sorry. Nah ribetnya kalau pakai prototype tuh harus sama gitu, setiap kita melakukan perubahan nama atau apapun, itu harus harus prototipenya diupdate juga gitu. Panjangnya 9, lebarnya 10. Nah 90, jadi tetap bisa kebaca. Nah nanti mungkin kalau semacam ini itu nggak akan kerasa perbedaannya, tapi kalau yang tadi pakai contoh yang ada di modul tukar itu akan kerasa gitu, karena ketika yang di function tukar itu sudah berubah, nanti di main juga ikut berubah gitu. Nah kalau pakai cara yang by value tadi, ketika di ketika di function berubah, di main akan tetap, karena kan dia tidak terkoneksi gitu variabelnya, hanya terkoneksi ketika dipanggil aja. Kalau udah selesai, sudah keluar, udah return atau udah keluar dari function yang dipanggil, ya udah nilainya akan tetap gitu. Jadi semoga penjelasannya ini membantu teman-teman yang kesusahan belajar dengan cara membaca gitu. Terima kasih sudah menyaksikan, melihat dan mendengarkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.